Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan simulasi mencari nilai prestasi akademik dan non-akademik PPDB Provinsi DKI Jakarta jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2022-2023. Ya, lanjut berikutnya. Materi pada kali ini ada dua, yaitu yang pertama menghitung nilai akhir akademik, lalu yang kedua menghitung nilai akhir non akademik. Ya, kita lanjut. Ya, ini berikut panduannya sebelum kita melakukan simulasi. Di sini ada indikator dan prosentase prestasi akademik dan non akademik. Ya, di sini ada indikator, ada akademik dan non akademik. Ya. Nilai rapor 30% akademiknya dan non-akademiknya 10%. Persentil nilai rapor itu 30% akademiknya dan 5% untuk non-akademik. Prestasi akademik 30% untuk akademiknya, lalu non-akademiknya 5%. Prestasi non-akademik akademiknya 5% dan 40% non-akademik. Ya, lalu persentil non-akademik itu 5% akademiknya dan 40% non akademik. Jadi totalnya adalah 100 ya untuk akademik dan non akademik. Ya, ini yang digunakan untuk jalur akademik dan non akademik pada PPDB DKI Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya di sini ada persentil nilai rapor ya. Di sini ada akreditasi A, B, dan C. Ya, di sini ada yang pertama itu ya, atau level yang ke-1. Peringkat 1 sampai dengan 15% itu skornya 100 ya. Lalu yang kedua, peringkat 16 sampai dengan 30% itu skornya 90. Lalu yang level yang ketiga, peringkat ke-31 sampai dengan 45% itu skornya 80. Lalu level yang keempat itu peringkat 46 sampai dengan 60% itu skornya 70. Lalu yang kelima yaitu peringkat 61 sampai dengan 100% itu skornya 60 ya. Sini ada rincian juga yang untuk akreditasi B-nya, dan di sini juga untuk akreditasi C-nya ada rinciannya juga ya. Nah, ini saya coba menghitung untuk contoh menghitung persentil nilai rapor dengan jumlah 360 peserta didik ya. Nah, ini coba kita buat persentasenya jika jumlah siswanya ada 360 peserta didik dengan akreditasi A. Nah, level yang pertama yaitu peringkat 1 sampai dengan 15% itu skor 100 ya. Jadi peringkat 1 sampai dengan 54 peserta didik ya. Lalu yang kedua, peringkat 16 sampai dengan 30% itu skornya 90. Peringkat 55 sampai dengan 108. Ya, lalu yang ketiga, peringkat ke-31 sampai dengan 45% itu skornya 80. Peringkat 109 sampai dengan 162. Lalu level yang keempat yaitu peringkat ke-46 sampai dengan 60%, skor 70 sampai dengan 163 sampai dengan 216 ya. Lalu yang kelima yaitu peringkat ke-61 sampai dengan 100% itu skor 70, peringkatnya yaitu 217 sampai dengan 360. Ya, ini adalah contoh menghitung persentil nilai rapor jika jumlah siswanya ada 360 peserta didik. Ya, kita lanjut di sini. Nah, di sini nilai kategori prestasi akademik dan non akademik ya. Ini ada tingkatnya, ada juara, ada skor prestasi kejuaraan, kedinasan, berjenjang dan tidak berjenjang, induk organisasi, berjenjang dan tidak berjenjang ya. Ini berangsur berjenjang ini adalah tingkatan. Misalkan perlombaan itu dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi ya. Tetapi kalau tidak berjenjang ya langsung dia tingkat, misalkan diadakannya tingkat provinsi, langsung diadakan tingkat provinsi ya. Yang sini ada contohnya itu tingkat internasional, misalkan juara 1 ya, kedinasan berjenjang nilainya 100, tidak berjenjang nilainya 92. Lalu untuk induk organisasi berjenjangnya nilainya 92 dan tidak berjenjang nilainya 80. Lalu masih tingkat internasional juara 2
kedinasan berjenjang nilainya 97, tidak berjenjang nilainya 89. Lalu untuk induk organisasi berjenjangnya nilainya 89, lalu tidak berjenjang nilainya 81. Lalu untuk internasional, masih di internasional tingkatnya juara 3 itu berjenjangnya kedinasan 94, tidak berjenjang 86. Lalu untuk induk organisasinya berjenjangnya nilainya 86, ya, tidak berjenjang nilainya 78, ya, dan seterusnya, ya. Ini dari tingkat nasional rinciannya seperti ini, ya. Lalu tingkat provinsi rinciannya juga ada seperti ini, ya, nasional induk organisasi. Lalu tingkat kota ataupun kabupaten ini ada rinciannya untuk skor prestasi kejuaraan, ya. Nah, sini juga ada di sini jika siswa itu pengurus OSIS, ya. Jika siswa itu pengurus OSIS maka di sini juga ada nilainya, ya. Misalkan jabatannya ketua maka nilainya adalah 100. Jika pengurus nilainya 67, lalu anggota pengurus nilainya 33. Ya, lalu selanjutnya di sini juga jika siswa mengikuti ekstrakurikuler, ya. Yang pertama di sini jika ketua itu nilainya 100, lalu pengurus nilainya 67, ketua seksi ataupun koordinator seksi itu nilainya 33. Jadi kalau hanya mengikuti aja ekstrakurikuler itu tidak dapat nilai, ya. Nah, nanti ini dibuktikan dengan SK dari kepala sekolah, ya. Dan biasanya di-upload di Sistem Sidanira Provinsi DKI Jakarta, ya. Kita lanjut slide berikutnya, ya. Di sini ada persentil nilai non akademik, ya. Kalau tadi kita bahas persentil nilai akademik, sekarang persentil nilai non akademik, ya. Di sini ada akreditasi A, B, dan C. Untuk akreditasi A di sini level yang pertama peringkat 1 sampai dengan 5% itu skornya 100, ya. Level yang kedua peringkat 6 sampai dengan 10% itu skornya 90. Lalu level yang ketiga peringkat 11 sampai dengan 5% itu skor 80. Lalu peringkat level yang keempat itu peringkat 16 sampai dengan 20% itu skornya 70. Lalu yang level kelima peringkat 21 sampai dengan 1% itu skornya 60, ya. Lalu di sini contoh menghitung persentil nilai non akademik. Nah, ini juga sama. Jika jumlah siswanya ada 360 siswa ataupun peserta didik, ya, dengan sekolah akreditasi A, ya. Nah, kita lanjut di sini. Yang pertama peringkat 1 sampai dengan 5% skor 100, peringkat, ya, 1 sampai dengan 18. Ya, untuk level yang kedua peringkat 6 sampai dengan 100% itu skor 90 sampai dengan skor 90, peringkat 19 sampai dengan 36. Lalu yang ketiga yaitu peringkat 11 sampai dengan 15% itu skor 80, ya. Peringkatnya 37 sampai dengan 54, ya. Lalu yang level keempat yaitu peringkat 16 sampai dengan 20% itu skor 70, ya. Peringkat 55 sampai dengan 72, ya. Lalu yang kelima yaitu peringkat 21 sampai dengan 100% itu skornya 60, ya. Di sini peringkatnya 73 sampai dengan 360, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Nah, yuk kita coba untuk mensimulasikan contoh untuk sekolah akreditasi A dan jumlah peserta didik 360. Lihat di sini. Di sini ada contoh perhitungan nilai akademik, ya. Nilai akademik atas nama peserta didik AAA, ya. Sini ada indikator nilai bobot, nilai akhir, dan keterangan. Sini yang pertama itu rata-rata nilai rapot. Nilainya rata-rata nilai rapot itu 89,50, ya. Lihat bobotnya di sini 30%, maka nilai akhirnya dari 89, ya, 30%-nya adalah 26,85, ya. Rata-rata nilai nilai semester 1 sampai dengan 5. Ya, lalu yang kedua persentil nilai rapot 90, ya, bobotnya 30%, ya. Lalu nilai akhirnya adalah 27, ya. Ya. Nilai 90 didapat dari nilai Sidanira 89,50 berada di posisi level 2 peringkat 16% sampai dengan 30%, ya. Prestasi akademik, ya, prestasi akademiknya itu dia tidak memiliki prestasi akademik itu 0, ya, maka di sini 0, ya.
Ini kita lihat yang tidak memiliki prestasi akademik ya. Lalu prestasi non akademik ya, di sini 62,50 ya, 5% ya bobotnya. Lalu dan akhirnya 3,13 ya. Sini ada, kalau mau lihat itu yang tadi sebelumnya saya paparkan, lihatnya di tabel ajuan prestasi non akademik ya. Lalu prestasi persentil non akademik itu 80 nilainya ya, bobotnya 5, maka nilai akhirnya adalah 4 ya. Nilai 80 didapat dari nilai akhir non akademik 62,50 berada posisi di level 3 peringkat 11% sampai dengan 15% ya. Nah, jumlahnya adalah 60,98. Nah, inilah yang dipakai untuk PPDB jalur prestasi akademik ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Di sini prestasi non akademik ya, jika memiliki kejuaraan ya, di sini ya juara 1 beregu di kedinasan berjenjang tingkat kota lomba tari, misalkan ini bobotnya 65, di sini indeksnya 32,50. terus dia juga ikut kepemimpinan OSIS ya. Sini ada ketua OSIS, dia ketua, bobotnya 100, maka indeksnya 30% ya, maka 30 ya. Maka di sini skor presentasi non akademik 62,50 ya. Ini ya, prestasi non akademik 62,50, 5% adalah 3,13 ya. Kita lihat slide yang berikutnya. Nah, kalau yang tadi tidak memiliki prestasi akademik ya. Nah, ini kita lihat contoh perhitungan nilai non akademik atas nama peserta AAA. Nah, jika tadi siswa tersebut ingin mendaftar di jalur prestasi akademik, nah sekarang si AA ini coba ingin mendaftar dia di jalur non akademik ya, karena dia memiliki prestasi non akademik ya, karena kan dia tidak memiliki prestasi akademik ya. Jika dia dialihkan untuk mendaftar non akademik, maka ini adalah rinciannya ya. Kita lihat di sini rata-rata nilai rapot ya 89,50, bobotnya adalah 10%, maka nilai adalah 8,95 ya. Lalu yang kedua persentil nilai rapot 90 ya, lalu bobotnya 5%, maka nilai adalah 4,5 ya. Sini ada penjelasannya ya. Lalu yang ketiga prestasi akademik di sini 0, tadi si A ini tidak memiliki prestasi akademik ya, 0. Nah, yang keempat prestasi non akademik, nah ini 62,50 ya, bobotnya 40%, maka nilai akhirnya 25 ya. Persentil non akademik 80 ya, bobotnya 40%, nah akhirnya 32 ya. 70 nilai jumlahnya adalah 70,45, inilah nilai akhir presentasi non akademik. Maka kalau kita ajukan di sini, kita lihat yang pertama, kalau dia mendaftar di jalur prestasi akademik maka nilainya rendah ya, hanya 60,98. Nah, di sini prestasi akademiknya hanya bobotnya 5% dan 5% ya untuk persentil non akademiknya. Tetapi kalau dia mau mendaftar di jalur prestasi non akademik karena memiliki prestasi non akademik, maka nilainya lebih tinggi, yaitu 70,45 ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang contoh perhitungan nilai akademik atas nama peserta didik BPB ya. Nah, ini dia di sini memiliki semua sertifikat, akademik maupun non akademik ya. Kita lihat di sini nilai rata nilai rapotnya adalah 85,10, bobotnya 30%, nilai akhirnya adalah 25,53. Lalu yang kedua persentil nilai rapot 80 ya, bobotnya 30%, nilai akhirnya adalah 24 ya. Yang ketiga prestasi akademik 62 ya, bobotnya 30% ya, di sini nilai akhirnya adalah 18,60 ya. Prestasi non akademik 56, bobotnya adalah 5%, maka nilai akhirnya adalah 2,80 ya. Lalu persentil non akademik 100 ya, bobotnya adalah 5%, nilai akhirnya adalah 5, jumlahnya adalah 75,93. Nah, inilah yang akan digunakan untuk PPDB jalur akademik
ya. Lihat di sini rinciannya ya. Rinciannya di sini yang prestasi non akademik ya. Di sini ya juara 2 perorangan tidak berjenjang tingkat pencak silat ya, tingkat nasional. Ya, di sini bobotnya adalah 72, indeksnya 36 ya. 36. Di sini dia tidak ikut pemimpinan OSIS, tapi dia ikut sebagai ekstrakurikuler sebagai ketua eskul ya. Bobotnya 100, indeksnya 20% ya, nilainya adalah 20, hasilnya 56. Support prestasi akademiknya 56, ini 50 ini ya. Nah, ini ya, jika digunakan untuk mengikuti jalur prestasi akademik ya. Nah, kalau kita lihat dia mau mendaftar ke jalur prestasi non akademik, kan nilainya lihat di sini adalah ya, di sini rata nilai raport 85,10 ya. Bobotnya 10%, maka nilai akhir adalah 8,51. Persentil nilai raport 80, bobotnya 5%, maka nilai akhir adalah 4 ya. Prestasi akademik 6,2, bobotnya 5%, nilai akhirnya adalah 3,10. Prestasi non akademik 56 ya, bobotnya 40%, nilai akhirnya 22,40 ya. Persentil non akademik ya, di sini nilainya 100 ya, bobotnya 40%, maka nilai akhir adalah 40. Jumlahnya adalah 78,01. Maka kalau kita bandingkan dengan jalur akademik dan non akademik ya, maka nilai tertinggi paling tingginya adalah yang non akademik karena memiliki sini prestasi non akademik dan persentil non akademik dengan bobotnya 40%, 40% ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini contoh perhitungan nilai akademik ya. Di sini jika tidak memiliki sertifikat ya atas nama peserta didik CCC ya. Jika tidak memiliki sertifikat akademik maupun non akademik ya, kita lihat di sini rata-rata nilai raport adalah 80,90, bobotnya 30%, maka nilai akhirnya adalah 24,27 ya. Persentil nilai raport ya, nilainya 60, bobotnya 30, maka nilai akhirnya adalah 18. Prestasi akademiknya 0, prestasi non akademiknya juga 0 ya. Persentil non akademiknya 60 ya, maka bobotnya 5, maka nilai akhirnya adalah 3 ya. Terlihat di sini nilai akhir 60 didapat dari nilai akhir non akademik 0 ya. Walaupun tidak memiliki prestasi non akademik, tetap mendapatkan poin 60 ya. Jadi di sini persentil non akademik walaupun tidak memiliki prestasi non akademik ya, tetap mendapatkan poin 60 ya. Jadi jumlahnya 45,27 ya, dan inilah yang akan digunakan untuk mengikuti jalur prestasi akademik ya. Kita lanjut ya, slide berikutnya. Di sini contoh perhitungan nilai non akademik atas nama peserta didik CCC. Nah, ini kalau tadi yang non akademik, jalur non akademik. Nah, ini jika dia mau mengikuti jalur non akademik ya, tetapi dia tidak memiliki prestasi akademik maupun prestasi non akademik ya. Kita lihat di sini rata-rata nilai rapotnya 80,90, bobotnya 10%, maka nilai akhirnya adalah 8,09. Lalu persentil nilai raport 60 ya, bobotnya adalah 5%, nilai akhirnya adalah 33 ya, maaf ya, nilai akhirnya adalah 3. Lalu yang ketiga itu prestasi akademik, di sini tidak memiliki. Lalu prestasi non akademik juga tidak memiliki ya. Di sini persentil non akademik nilainya adalah 60 ya, bobotnya 40%, dapat poin nilai akhirnya adalah 24. Di sini saya jelaskan lagi juga keterangannya. Nilai 60 didapat dari nilai akhir non akademik ya, 0. Walaupun tidak memiliki prestasi non akademik, tetap mendapatkan poin sebanyak 60 ya. Jadi akhir nilai akhirnya adalah 35,09. Nah, inilah yang akan digunakan untuk mengikuti jalur PPDB prestasi non akademik. Kalau kita bandingkan dengan prestasi
akademik itu lebih tinggi, yaitu 45,27. Kalau prestasi non akademik itu nilainya hanya 35,09 ya. Nah, ini saya rasa cukup jelas. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.